والسابقون السابقون أولئك المقربون. Tapi kalau saya ditanya pribadi, karena tadi kan berkaitan dengan zikrullah, zikir Allah, gitu kan. Berarti kalau saya menunjuk itu tanda alamatnya saja. Tandanya Imam Mahdi keluar. Tanda alamat bahwa dia sudah ada. Jangan dibilang keluar kemana. Oh sudah ada. Kalau Imam Mahdi sudah ada. Tanda alamat bahwa dia sudah ada. Jadi gimana? Apa yang mau ditanya tadi? Yang masalah Imam Mahdi kan. Apakah sudah keluar ini akhir-akhir zaman ini? Sekarang gini, usia Nabi itu berapa? Diangkat menjadi Nabi 40 tahun. Berarti 39 tahun di mana dia? Berarti kan sudah ada. 39 tahun. Kalau ditanya Imam Mahdi, jadi kan sudah ada. Jadi kalau ditanya Sayyidina Ali itu kan pernah ditanya sama sahabat, ya Amirul Mukminin, bagaimana orang mengetahui tentang keberadaan Al-Mahdi pada masa itu? Itulah bahasannya kan kalau disederhanakan. Iya. Nanti kalau orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah sudah terbunuh. Berarti kan kalau dalam konteks bahasa ada dulu orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu. Berarti sudah banyak yang zikir untuk Allah, sudah banyak. Zikir Allah itu sudah zahir. Sudah banyak yang tahu ya? Bukan banyak yang tahu. Dia kalau dibilang banyak, kayak mana bilangan banyak? Kalau dia Berarti kalau yang zikir Allah itu disebut Mahdi, berarti Mahdi ini banyak, Imam Mahdi ini banyak. nggak begitu lah. Masa orang yang zikir menyebut nama Allah dia Mahdi? Iya kan? Tidak begitu, nggak begitu apanya. Gimana? Artinya begini, Berarti Mahdi ini sudah keluar. keluar kemana? Maksudnya sudah muncul. Muncul kemana? Gitu. Karena menurut riwayat kan Imam Mahdi keluar dibarengi Dajjal, memerangi Dajjal, terus Nabi Isa turun membantu Imam Mahdi memerangi Dajjal. Iya. Sekarang kisahnya. Itu kisahnya menurut yang Mas Yang diriwayatkan Rasul kan? Kisahnya. Menurut Mas Akil ketahui. Iya, yang aku tahu. Iya. Jadi gini, yang ikut itu berapa jumlahnya? Ya, nggak tahu. Sampai 1000? Nggak tahu ya. Anggaplah begitu. Misalnya, nggak tahu jumlah pastinya berapa. Yang ikut di masa itu tadi, yang maksud mereka yang dimaksud Nabi Isa-nya turun, Iya. pas di Baitul Maqdis, di situ Imam Mahdi mengimami sholat gitu. Iya. Kan berarti ada yang diimami. Iya. Berarti jumlah orangnya berapa gitu? Nabi Isa kan ikut Mahdi di belakang. Menjadi makmumnya gitu. Makmumnya. Itu jumlahnya berapa? Paling ribuan lah taruhlah, atau ratusan lah taruhlah. Ingat, jumlah penduduk bumi ini berapa? Miliaran. Iya. Artinya dari semua yang hadis diketahui orang, apa setelah orang tahu hadis itu dia baru bisa membenarkan bahwa kejadian itu dia harus lihat? Apa dia memang orang-orang yang bersama Imam Mahdi? Kan jadi pertanyaan. Apa dia memang orang-orangnya Al-Mahdi? Kalau enggak kan dia tahu hanya cerita dalam cerita saja. Sekarang ini terbalik ini, kalau saya bilang terbaliknya begini. Orang yang benar-benar tahu Imam Mahdi atau Al-Mahdi itu, dia malah tidak mencerita-ceritakan kepada orang. Kok begitu? Ya enggak. Karena apa? Karena memang dia dirahasiakan Berarti keberadaannya. berarti Tapi kalau saya ditanya pribadi, karena tadi kan berkaitan dengan zikrullah. Iya, Zikir Allah, gitu kan. Berarti kan sudah keluar nih. Berarti Mahdi. kalau saya menunjuk itu tanda alamatnya saja. Tandanya Imam Mahdi keluar. Tanda alamat bahwa dia sudah ada. Jangan dibilang keluar kemana. Oh sudah ada. Kalau Imam Mahdi sudah ada, berarti Dajjal. Nah, ini Dajjal itu kan sesuai dengan konteks hadis. konteksnya hadis kan kalau Dajjal keluar, Imam Mahdi ada nanti Iya. mau memerangi terus Nabi Isa turun. Kalau Kalau Imam Mahdi sudah ada, berarti kan Dajjal ini sudah ada. Kalau Dajjal keluar, sampean kenal sama Dajjal? Nggak kenal. Jadi begini dia, kalau orang sudah tidak tahu Dajjalnya,
sudah dapat dipastikan dia nggak tahu apa fitnahnya. Jangan-jangan awak pula pelaku fitnah Dajjal nih. Kenapa? Makanya kalau mau benar-benar kali mengetahui tentang fitnah Dajjal agar terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman, paling tidak dia mengetahui siapa Al-Mahdi itu tadi. Karena Al-Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Itulah Rasul Allah itu. Kenapa dia dibilang Rasul Allah? Iya, karena dia membawa suatu kaum. Kaum apa di akhir zaman? Kaum yang dibilangkan Nabi di akhir zaman itu hanyalah kaum yang berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Sementara orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu adanya di akhir zaman, tidak mungkin tidak ada yang membawanya. Sementara kita sudah meyakini bahwa yang membawa umat di akhir zaman adalah Al-Mahdi tadi. Berarti dia itulah Rasul Allah. Kalau menurut konteks ayat, kalau saya ditanya, dia itulah yang dibilangkan laqad ja'akum itu secara penghujudtannya. Tapi perbuatannya apa? Untuk membuktikan dia seorang Rasul di akhir zaman yang menyebut nama Allah. Kalau di ayat itu kan dibilangkan secara penghujudtan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kan Nabi menutup zaman Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri, berat olehnya penderitaan yang kamu derita, sangat menginginkan ia keimanan dan keselamatan atas dirimu, sangat mengasihi dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi artinya ada nanti di suatu kaum itu datang Rasulnya sendiri. Itulah menandakan ada wujud. Jadi laqad ja'akum itu dia wujudnya. Ada di wujud Rasul itu, datang dia kepada suatu kaum. Gitu. Jadi kaum yang mana ini sekarang? Kita hidup di masa ini. kaum Nabi Muhammad. Hah? Ini kan sekarang Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi umat. 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 Oh, iya, Yang umat akan Nabi dia. Muhammad. Kalau semua ini umat Nabi-nya nih. Cuman ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sekarang ini kalau menceritakan suatu kaum, nah untuk berkaitan dengan kaum ini, dia harus disandingkan karena kita sudah yakin datang seorang Rasul tadi nanti ada wujudnya. Apa yang menjadi kita supaya tahu tentang wujud Rasul itu? Perbuatannya. Jadi apa ciri yang menjadi seorang Rasul itu di akhir zaman? Kan ada ayat yang menerangkan tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi orang kalau nggak tahu dengan wujudnya itu, wajahnya tidak mengenal, carilah cirinya. Cirinya gimana? Oh, rupanya Rasul di akhir zaman itu cirinya banyak dia berzikir menyebut nama Allah, Allah itu dengan sebutan yang banyak. Artinya begini, Al-Mahdi itu yang menjadi suatu mujaddid, yang menjadi suatu tolak ukur kebenaran nanti di akhir zaman ini. Karena umat ini terpecah. Jadi kalau orang yang tidak mengikutnya, mau ikut siapa? Gitu. Artinya nanti orang mengakui Allah itu dengan berzikir menyebut namanya, bersatulah Islam ini. Kenapa? Ya Tuhannya Allah, agamanya Islam. Berarti kalau Mahdi sudah ada, berarti Dajjal ini sudah ada. Nah, kalau orang nggak tahu siapa Mahdinya, dapat dipastikan dia nggak tahu siapa Dajjalnya. Udah gitu aja. Kenapa? Karena perbuatan Dajjal itu sama perbuatan Al-Mahdi itu sangat bertolak belakang. Kalau yang perbuatan oleh Al-Mahdi ini sangat diridhoi Allah, perbuatan yang dilakukan Dajjal ini tidak diridhai. Artinya, ingat, bukan berarti orang yang bermaksiat itu dibilang itu perbuatan Dajjal. Kalau perbuatan Dajjal itu diukur dengan kemaksiatan, dari dulu sudah ada maksiat. Dari zaman Nabi Adam sudah ada maksiat. Kenapa tidak dibilang perbuatan Dajjal? Artinya, perbuatan Dajjal ini sangat halus mainnya. Saking halusnya itu, dia itu kalau diterangkan dia membawa surga dan neraka. Kalau nanti orang ditawarkan surga, sesungguhnya itulah neraka. Kalau ditawarkan neraka, itulah surga. Bagaimana orang mau mengetahuinya sementara dia sudah dijuluki sang pembohong? Makanya dia dikatakan Al-Masihid Dajjal, sang pembohong. Artinya tertipu nanti orang.
Orang kan sekarang ceritanya surga, beramal tentang surga, beramal mendapatkan surga gitu kan. Padahal nggak tahunya kita. Kalau orang di akhir-akhir zaman nanti, kalau beramal katanya dia mengaku benar tentang dia mau mendapatkan surga, yang menjadi tolak ukur kalau tidak dibenarkan oleh Al-Mahdi di masa itu, maka sia-sialah. Itu kalau saya ditanya, gitu. Coba gimana? Iya. Nanti Jangan iya aja. kalau Imam lagi sudah ada, Dajjal sudah ada, berarti turun Nabi Isa. Ya, kenapa rindu sama Nabi Isa? Pengen jumpa kan? Ya nggak begitu, kan riwayatnya begitu. Iya riwayatnya. Kalau itu nantilah, kalau mau memastikannya, awak aja pun berharap istilahnya kalau Allah mengizinkan meridhoi kita berada di kelompok itu, berdoa kita lagi memohon. Cuman ingat kode etiknya itu supaya kita mendapat petunjuk dari Allah agar kita minat zulumati ila nur, syaratnya itu perintah Allah itu yang kita kerjakan. Jangan maunya kita, maunya Allah itu kita berzikir menyebut namanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Orang-orang beriman, berzikir kamu menyebut nama Allah dengan banyak-banyak dan bertasbihatlah kamu di waktu pagi dan petang. Allah memberikan rahmat, para malaikat itu memohonkan ampun atas dirimu, dan nanti kamu akan diberi petunjuk jalan yang benar itu, diangkat dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Karena Allah sangat mengasihi kepada orang yang beriman. Artinya kalau kita mau mendapat rezeki bisa bertemu dengan Rasulullah itu petunjuk dari Allah, itu tadi dia Mahdi ya. Kenapa Mahdi tadi? Tunjuk. Ketemu Iya. Mahdi tadi. Ya pastilah, karena kalau Mahdi itu memang dari bahasanya orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Kalau awak udah sama dia, bersama dia, kenal dengannya, dia kenal sama awak, udahlah, udah surga lah itu di dunia namanya. Udah tak usah cari-cari lagi, tahu lah awak siapa Dajjal itu, tahu lah awak fitnahnya. Artinya selain yang dibilangkan oleh Al-Mahdi itu udah fitnah Dajjal lah itu semua. Walaupun itu cerita benar, karena nanti Dajjal bersama para ulama juga nih dia, coba bayangkan. Ulama bersamanya. Sekarang gini, logikanya ya. Kata Nabi begini, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala sanataini wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhihi ummati thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidatan man hiya sahabat. Qala Rasulullah ma alaihi mislihi ma ana alaihi wa ashabi. Kalau diartikan dia begini, terpecah orang Yahudi itu menjadi 71 dan orang Nasrani itu 72 dan umatku terpecah menjadi 73. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu saja yang selamat, illa wahidatan man hiya sahabat. Faqala Rasulullah, ya, siapa saja yang mengikuti aku dan itikat seperti aku, kata Nabi. Orang membilangkannya ahli sunnah wal jamaah, artinya dia mengikut itikat nabinya itu gitu, dan para sahabatku. Sekarang saya tanya gini, tadi sampai menyinggung tentang ahli sunnah wal jamaah. Apakah semua yang 73 itu tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah karena dia mengaku dia harus benar agar dia selamat? Karena kalau di luar dari itu tidak selamat, kan takut semuanya kan? Artinya saya bertanya sederhana aja begini, siapa yang paling betul-betul kali ahli sunnah wal jamaah? Yang mengaku-ngaku yang 73 tadi ini atau Al-Mahdi? Ya, Al-Mahdi. Siapa yang paling tahu di akhir zaman ini ulamanya tentang Al-Quran dan hadis itu kecuali Al-Mahdi? Siapa? Ada? Ada yang bisa melebihin itu? Nggak ada. Artinya semua ulama di masa Imam Mahdi itu ada, harus ikut dengannya. Kalau tidak bisa sia-sia nanti apa yang dibuatnya. Itu maksudnya. Makanya udahlah, kalau saya ditanya pribadi ya, Mas Khalid, apa tadi? Agil. Mas Agil, kalau saya ditanya secara pribadi, udah sebut aja yang dimau Allah itu, berzikir menyebut namanya. Bukan la ilaha illallah.
itu sudah benar. Artinya itu benar, itu di masanya, itu di masa Nabi. Makanya saya tanya, Mas Agil ini mau ikut Nabi atau mau ikut Al-Mahdi? Kalau ikut Nabi, Mas Agil nggak bisa. Yang bisa itu ikut cakapnya. Kalau ikut Nabi, sampean itu nggak akan bisa. Kenapa? Masanya sudah berlalu. Sementara Nabi sendiri berwasiat, kalau kau bertemu dengannya, maka ikutlah dengannya walau merangkak di atas salju, katanya. Saking susahnya ikut bersama Al-Mahdi itu. Awak pula katanya, aku ikut Nabi lah. Sedangkan Nabi menyuruh kita ikut Al-Mahdi. Bagaimana manusianya nih? Coba pikirkan. Itu zikirnya itu Allah. Iya, itu yang dimau Tuhan. Artinya begini, Allah. perintah sholat ada di Quran. Iya. Ada diajarkan di Quran cara mengerjakan sholat. Nggak ada. Kan ada Nabi yang mengajarkan diutuskan. Syariatnya. Perintah zikir menyebut nama Allah ada di Quran. Ada. Ada diajarkan di situ cara menyebutnya. Tidak ada. Makanya harus adalah orang yang mengajarinya itu. Makanya dia bilang, karena itu perintah Allah di dalam Quran, berarti yang paling berhak mengajari ini adalah Rasulullah tentang perkara perintah tadi itu. Kalau sholat perintahnya itu diajarkan oleh Nabi, karena Nabi itu Rasulullah yang berhak mengajarkannya. Kalau perintah zikir Allah ini siapa? Karena dia adanya di akhir zaman ini. Carilah cirinya. Cirinya gimana? Rupanya Rasul di akhir zaman itu cirinya banyak dia berzikir menyebut nama Allah. Allah itu dengan sebutan yang banyak. Paham jadinya? Ini masih bahasa ya kan? Nanti ditanya pula kan yang lain-lain. Enggak, saya mau membahasakan supaya buah pikir kita itu menjadi cerdas. Saya ulangi ya. Perintah sholat ada di Quran, ya kan? Apa ada di Quran itu cara mengerjakannya? Makanya Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Artinya Nabi yang mengajarkan tentang perkara sholat itu. Baru bisa dikerjakan perintah Allah itu. Nah, zikir Allah ini ada di Quran perintahnya. Ada. Berzikir menyebut nama Tuhan itu. Allah. Ada. Siapa yang mengajarkan? Nabi enggak. Nabi mengajarkan tadi itu. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya, karena di masa itu orang belum mengenal Allah. Itu sudah benar. Di masa itu. Awak hidup di masa. Ingat akhirnya tadi 2 kali. Akhir-akhir zaman. Iya. Kalau sudah di akhir-akhir zaman ini, udahlah. Tidak ada yang menjadi tolak ukur yang paling benar tentang Quran dan hadis itu yang diperdebatkan ulama di masa ini kecuali Al-Mahdi seorang. Sehingga kata Allah begini, Nabi berucap, la taqumus sa'at hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini kiamat kalau masih ada orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Artinya jangan sok paten juga kita. Aku udah berzikir menyebut nama Allah terus tidak kiamat. Tidak begitu maksudnya. Bukan karena kau, bukan. Kalau aku ditanya, itu karena Rasul Allah itu yang dimaksud itu tadi. Karena apa? Karena kata Nabi untuk menyinggung akhir-akhir zaman ini tadi, sesuai dengan ayat tadi kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Apabila kamu mengikutinya uswah, mencontohnya akan mendapatkan hasanah, kebaikan dan kebahagiaan itu tadi. Dia nanti pada hari akhir itu banyak berzikir menyebut nama Allah dengan sebutan kasiran banyak-banyak. Artinya jangan sok paten juga orang yang berzikir menyebut nama Allah Allah di akhir zaman ini mengaku aku sudah menyebut nama Allah terus nggak jadi kiamat. Nggak betul. Yang betul itu ya Rasul Allah itu yang menyebutnya itu. Makanya keberkahan di bumi ini karena adanya Rasulullah itu. Saya bisa membuktikannya dengan hadis yang lain. Nabi berucap begini, andaikan dunia ini tinggal sehari lagi, maka Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus kepadanya seorang Rasul dari keturunanku. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Ini mencirikan hadis ini tentang si Al-Mahdi itu tadi. Dialah Rasul yang dimaksud Rasulullah itu. Yang ditunggu sosok seorang laki-laki itu yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Bukan pula kita. Kita ini siapa? Kita hanya mengikut saja. Itu pun kalau berizki. Gitu. Paham ya? Paham. Jadi bumi ini pun sampai nggak hancur dengan datangnya Al-Mahdi itu.
Kenapa? Karena dia berzikir menyebut nama Allah sesuai hadis la taqumus saah. Nah, karena dia membawa suatu kaum, suatu ada yang mengikutinya, berarti kan ada kaum apa pula yang di akhir zaman ini. Kalau Nabi katakan orang yang berzikir menyebut nama Allah ini kaumnya namanya kaum mufarridun. Sesuai ada hadisnya, ya adalah, mana mungkin nggak ada hadisnya. Sabaqal mufarridun. Nah ini kan ada hadisnya. Biasanya setiap hadis itu atau setiap keterangan Quran itu kan diterangkan dengan hadis agar dia bisa dapat dijelaskan. Tidak ada orang yang mau bilang sama saya bahwa nggak ada nih di Quran katanya. Sabaqal mufarridun ini nggak ada di Quran, kalau di hadis ada gitu. Nah inilah dia. Bukan tidak ada, kau yang nggak tahu dia ada di Quran. Nanti kalau aku kasih tahu, kau dustakan pula nanti. Kalau saya tanya, mau kita kasih tahu ayatnya yang mengenai tentang bahwa ada kaum di akhir zaman mendekati kiamat, orang mufaridun ini, kita buktikan ayatnya, ada ya. Bisa dibuktikan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Saya baca, buka tuh HP-nya. Coba buka. Buka HP-nya, nanti baca artinya. Jadi enak aku bacanya gitu. Supaya seru kita, biar tahu ini kedudukan orang mufaridun ini sampai di mana yang berzikir menyebut nama Allah ini, bahwa sangat mulianya seorang rasul di akhir zaman itu, itulah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu itu. Surat apa itu? Surah Al-Waqi'ah. Iya. Biar kita, ini kan surah Al-Waqi'ah ini kan berkaitan dengan hari kiamat, berarti hari akhir lah dia. Ya, kita ulangi bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Coba artikan. Surat ayat berapa itu? Pertama lah. Dari pertama sampai dia nanti saya bilang stop. Apabila terjadi hari kiamat. Khafidatur rafi'ah. Sejatinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggalkan golongan yang lain. Wa bussatil jibalu bassa. Apabila bumi diguncang desa-desa dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu dan berterbangan, dan kamu menjadi 3 golongan. Fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Coba artikan sampai situ. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulanya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu, Nah, belum itu artinya. Yang paling dahulu masuk surga. Itu artinya tidak. Wasabiquna sabiqun. Nah itu dia. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang paling dekat kepada Allah, Kepada Tuhan. kepada Allah. Fi jannatin na'im. Berada dalam surga kenikmatan. Thullatun minal awwalin. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin. Dan segolongan itu dari orang-orang yang kemudian. Ala sururim maudhunin.
jannah. Shadaqallahul adzim. Itu udah menceritakan tentang surga. Mereka berada di atas dipan-dipan yang Nah, itu udah menceritakan tentang surga. Udah, kita sampai wasabiquna sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling ulaikal muqarrabun. Nah, kita bahas berkaitannya orang yang terdahulu beriman itu siapa? Nabi Adam, Ya, terus siapa lagi? Adam Idris, Banyak itu, Sulah banyak. Adam, Nabi Adam ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Soaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatibul anbiya Muhammad al-Mustafa. Jadi harus dipahami itu nabi yang ada di menjadi 25 nabi yang mungkin kita harus menghafalnya. Bagaimana nabi-nabi yang lain dengan rasul-rasul yang nggak disebutkan tadi? Banyak, makanya dikatakan di Quran itu banyak dari golongan awal terdahulu mereka beriman. Dan para sahabatnya jangan lupa, mereka itu punya sahabat. Mereka dahulu yang paling dahulu masuk surga. Mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Ya, itu ditengok ayatnya di situ. Kita nggak bisa apa. Artinya mereka itu dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan tempat. Fi jannatin na'im. Mereka itulah yang dekat kepada Allah. Ulaikal muqarrabun, tuh didekatkan sama Tuhan mereka. Berarti kita bukan termasuk orang yang terdahulu gitu. Iya, makanya dibaca ayatnya terakhir. Sulatum minal awalin wa qalilun. Tapi kalau Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari yang dan golongan itu dari orang yang kemudian. siapa orang yang kemudian itu? Kok udah diceritakan pula sama di Quran di situ? Ayo kita buktikan untuk kebenarannya. Tapi kalau ini dibaca, ayat ini dibaca 100 tahun kemudian, berarti kita termasuk orang yang terdahulu. Ya. Sekarang gini, ketentuan Allah itu Ya. tidak ada yang menjadi suatu kebetulan, sudah menjadi ketetapan semuanya. Kita sekarang diciptakan dan diwujudkan jahirnya di akhir zaman ini, saat ini, itu memang sudah ada diceritakan Allah, sehingga diceritakanlah di Quran. Artinya ketika Nabi mengatakan begini, sabaqal mufaridun, kata Nabi. Golongan kecil tadi yang Nah, dikatakan Nabi sabaqal mufaridun, kan sahabat bertanya, siapa orang mufaridun itu ya wahai Rasulullah? Mereka itu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Nah, ada dialog lain di cerita itu, di hadis yang lain adalah, apa kami bisa mengikut kaum itu? Tidak, kalian ikut denganku. Berarti para sahabat itu ikut di masa nabinya. Kau berdoa saja anak cucu keturunan kalian nanti mengikut kaum itu. Artinya kita yang orang muslim ini sekarang sangat memuliakan Nabi dan para sahabatnya. Wajar karena sudah menjadi sejarah Islam. Wajar karena sudah terbukti sejarahnya. Sementara Nabi kita Muhammad SAW belum lahir lagi orang mufaridun ini tadi, diceritakan sama sahabatnya di masa itu untuk yang ke depan. Coba bayangkan, sudah dimuliakan, mendahului orang mufaridun, mendahului dari apa? berarti ya, Kan sabikun, wasabiqun, berarti kaumnya anak dia dari segolongan kecil ini. Ya itulah dia. Segolongan kecil dari orang yang kemudian. Ya kalau saya ditanya ya itu dia. Siapa lagi yang selamat rupanya? Yang kalau tidak al-mahdi, ada yang bisa menjamin orang selamat? Ulamanya. Soalnya ini banyak ada ulama nih, ulama yang mana ini? Yang pecah belah ini semua ini. Coba gimana? Intinya gimana? Intinya Kesimpulannya. kesimpulannya udahlah, banyak aja kita berzikir menyebut nama Allah itu. Itulah yang dimau Tuhan itu. Berarti zikir yang benar. Jangan mau, bukan zikir yang sekarang. Kalau zikir yang benar, yang dulu itu juga benar. Artinya yang dimau di masa sekarang ini sebut nama Allah itu. Masanya Karena kita benar, karena Rasulnya di akhir zaman dia berzikir menyebut nama Allah. Masa orang yang di akhir zaman nggak mau mengikut Rasul kita?
yang berzikir menyebut nama Allah. Sedangkan Nabi kita menyuruh kita ikut kepada Al-Mahdi tadi supaya kita mengikutinya walaupun merangkak di atas salju. Coba bayangkan. Harusnya dipikirkan, harus cerdas manusia di akhir zaman ini. Kecerdasannya harus melebihi orang-orang terdahulunya lagi. Kenapa? Fitnah yang dihadapinya ini besar. Fitnah Dajjal. Dajjal itu fitnah yang sangat besar. Sampai kata Nabi begini, sejak diutusnya Nabi Adam, tidak ada satu Nabi pun yang tidak memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Aku adalah Nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir. Maka dapat dipastikan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Coba, apa nggak risau kita nih? Contoh nih, contoh sedikit fitnah Dajjal nih. Nabi suruh sholat rapat-rapat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min iqamati sholat. Lurus dan merapatkan saf, karena itu menjadi suatu kesempurnaan sholat berjamaah. Datang awak dengan alasan selamat di surga nih kan, selamat nih kan. Jangan rapat-rapat, ini COVID ini, ya kan? Siapa sih COVID ini rupanya? Dan siapa pula yang menyuruh itu? Harus tahu kita. Nanti yang memfatwakan tentang ibadah ulama juga ya. Tapi ulama ini siapa lagi yang menyuruh? Telusuri aja siapa yang paling menyuruh itu. Kalau kita mau mentelusuri yang sholat rapat-rapat tadi, kalau kita telusuri yang sholat jarang-jarang siapa? COVID. Ya siapa yang menyuruh? COVID itu namanya alasannya. Kalau alasan Nabi itu supaya sempurna sholatnya. Kalau ini karena alasan COVID, siapa yang nyuruh ini? Tapi janganlah tersinggung nanti orang. Artinya alasannya mengikuti protokol kesehatan. Logikanya jadi kita karyawan. Kita di bis mau berangkat sholat Jumat, udah rapat-rapat di bis. Sampai di masjid mau sholat berwudu disuruh jarang-jarang. Inilah fitnah sebenarnya kalau saya ditanya. Artinya dengan alasan kita selamat supaya tidak kena COVID kan surga namanya. Padahal itu neraka. Kenapa? Karena dia mendustai yang sudah ada. Tapi ini perkara mau atau nggak mau, buktinya di Aceh sampai sekarang nggak ada COVID. Rapat aja nih orang itu semua. Kita aja yang di sini mungkin ya pandai-pandai lah menyikapinya. Jadi intinya kalau saya ditanya Mas Akil, pada saat ini lebih utama kita berzikir menyebut nama Allah. Allah itu di lisan kita. Memang karena itu maunya Tuhan. Karena berzikir menyebut nama Allah ini adanya memang di akhir zaman. Zikir menyebut nama Allah ini tidak bisa dia dilakukan kalau dia tidak mengerjakan syariat Nabi itu. Artinya Al-Mahdi yang sangat mulia itu tadi yang ditunggu-tunggu kehadirannya, dialah yang meneruskan akidah Nabi ini tadi, bahwa Tuhan Allah yang esa itu. Kenapa? Karena dia udah dipaketkan. Jangan mengaku ikut Nabi meninggalkan syariat Nabi. Saya ulangi ya, jangan mengaku ikut Al-Mahdi kalau dia meninggalkan syariat Nabinya, karena tidak bisa. Berkaitan dengan zikir menyebut nama Allah dikerjakan setelah sholat. Contoh ayatnya nih ya, saya baca ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun perkara yang paling besar berzikir menyebut nama Allah. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Paham? Itu satu. Di ayat lain masih ada berkaitan dengan itu juga. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Jadi untuk kita dapat mengingat Allah itu tadi, kan Allah katakan sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka dirikanlah sholat untuk kalian berzikir menyebut namaku. Tuh, kalau di ayat lain lagi, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, apabila setelah selesai kamu mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan
Ingatlah Allah itu banyak-banyak agar kamu menjadi orang yang beruntung. Mau kita buktikan lagi, yang benar Islam yang dimau Allah itu orang yang berzikir menyebut nama Allah diakui. Ada lagi ayatnya itu menerangkan tentang itu. Kalau tadi sabaqal mufaridin itu ditunjukkan Nabi cirinya berzikir menyebut nama Allah, ini dicirikan Allah lagi di dalam ayatnya. Dibilangkan itu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitin wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya orang yang muslim, laki-laki dan perempuan, adalah laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Jadi jelas bahwa perintah berzikir menyebut nama Allah ini banyak sekali di Quran. Cuman belum ada yang mengajarinya, karena perintah zikir Allah ini adanya rupanya di akhir zaman. Pahamlah bahwa yang dimaksud, yang menjadi ditunggu-tunggu dengan alamat zikr Allah ini, itulah Al-Mahdi itulah Rasul Allah yang mulia itu. Berdoa saja kita supaya kita dapat dipertemukan Allah dengannya. Caranya gimana? Ya banyaklah berzikir menyebut nama Allah dengan perbuatannya. Jangan awak mau jumpa-jumpa, emang semudah itu menjumpa sama dia? Kan mudah aja bagi Allah. Kita aja manusia yang paling sulit gitu. Mungkin gitu aja ya. Iya. Panjang lebar juga gitu. Paham. Jadi saya kasih judul, saya akhir-akhir zaman. Iya, jadi saya kasih judul cerita ini adalah cerita canda. Canda itu cahaya nur dari Allah. Artinya kita murni tidak ada menyinggung siapapun di sini, karena kita hanya bercerita tentang Allah saja, tentang zikir Allah aja. Zikir akhir-akhir zaman. Iya. Jadi udah tahulah kita nanti siapa itu. Kalau lakon ja'akum itu wujudnya, lakon kana lakum itu perbuatannya. Pahamlah itu. Tunggulah itu. Kalau nggak tahu siapa Mahdinya, sudah dapat dipastikan nggak tahu siapa Dajjalnya. Kalau udah nggak tahu Dajjalnya, bagaimana tahu fitnahnya? Nah itulah dia. Makanya wallahu a'lam bishawab. Semua yang kita ceritakan ini semoga Mas Akil dapat dimengerti lah, dipahami. Tapi harapan saya kita sama-sama berdoa. Kalau bertemu dengan Al-Mahdi, mungkin dialah yang dapat menerangkan itu, karena yang paling berhak kali menerangkan tentang ketuhanan ini ya Al-Mahdi itu. Jadi kalau kita hanya menceritakan tentang kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Rasulnya saja, udah itulah dia. Tak ada yang berkelahi itu nanti tuh. Wallahu a'lam. Udah.